Untuk mengetahui bagaimana tentunya kondisi terkini di Gaza, kita sudah terhubung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza. Fikri. Iya, baik. Fikri, tentunya bisa Anda jelaskan atau gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana, Fikri. Apakah intensitas serangan masih saja terjadi? Karena kemarin dikatakan bahwa bombardir itu masih saja terdengar dan terjadi di sana antara Israel dan Hamas. Ya, baik, kabar terkini di jalur Gaza memang masih belum kondusif, di mana pihak militer Israel terus melancarkan serangan-serangannya melalui pesawat jet tempur yang mereka miliki, dan juga mereka juga menerapkan tank-tank baja yang berada di tepi perbatasan jalur Gaza bagian timur. Dan juga intensitas bom juga semalam sangat banyak sekali, mengingat kemarin sore kami dan juga warga Gaza mendapatkan berita bahwa Israel akan mengerahkan serangan daratnya ke wilayah jalur Gaza bagian utara. Maka dari itu Israel menghimbau untuk masyarakat untuk mengevakuasi mereka yang ada di jalur Gaza bagian utara untuk berpindah ke jalur Gaza bagian selatan. Namun berita yang saya dapatkan ketika beberapa menit saja para warga yang sedang mengevakuasi diri mereka ke jalur Gaza bagian selatan, Israel langsung membombardir atau membantai para warga yang sedang mengevakuasi. Akibat serangan keji tersebut terdapat 70 korban jiwa yang meninggal ataupun syahid, dan juga 200 lainnya juga luka-luka. Dan juga untuk kabar terkini juga kami mendapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina, tercatat sudah 1.900 orang meninggal dari masyarakat Gaza. 614 lainnya adalah anak-anak dan juga 370 wanita. Dan juga korban luka-luka sudah menyentuh di angka 7.600 lebih. Baik, Fikri. Tadi korban semakin banyak kita katakan seperti itu, tapi ini juga kita tahu sebelumnya dikabarkan bahwa kondisi rumah sakit sudah sangat berlebihan, sudah tidak bisa menampung kembali baik itu korban yang datang ataupun jenazah yang tidak tertampung. Bagaimana kondisinya saat ini di Rumah Sakit Indonesia? Ya, sampai saat ini saya terus memantau rumah sakit yang terutama rumah sakit yang berada di dekat saya, karena saya tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Saya terus melihat para kerabat, para keluarga yang terus mengambil keluarganya ataupun temannya dari ruang jenazah Rumah Sakit Indonesia, mengingat ketika hari Senin pukul 11:30 waktu Gaza, pesawat Israel menggempur sebuah pasar yang hanya berjarak 5-7 menit saja dari Rumah Sakit Indonesia, sehingga pada saat itu menewaskan 50 orang, di antara kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga wanita. Dan saat itu para korban dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, tapi naas saat itu memang ruang jenazah yang ada di Rumah Sakit Indonesia sudah penuh, sehingga mereka banyak meletakkan jenazah-jenazahnya di trotoar dan juga halaman yang ada di luar Rumah Sakit Indonesia. Dan tentunya korban terus masih berdatangan ke rumah sakit, terutama Rumah Sakit Indonesia. Kami mendapatkan info terbaru dari pihak rumah sakit, sudah 300 korban meninggal yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia, dan juga lebih dari 1.200 korban luka-luka yang terus dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan masih banyak puluhan korban luka-luka yang masih mendapatkan rawat inap di Rumah Sakit Indonesia. Tentunya mengingat korban yang terus bertambah, pasokan obat-obatan yang ada di rumah sakit di seluruh jalur Gaza sudah sangat menipis, dan juga pihak medis juga sudah sangat lelah karena
mereka bekerja 24 jam. Saya melihat dengan mata saya sendiri korban-korban terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga para medis pun meminta bantuan ya, untuk obat-obatan juga para medis. Tapi berita yang saya dapatkan juga sudah ada bantuan kemanusiaan Turki ya untuk kemanusiaan yang sudah berada di Mesir. Kami mohon doa supaya agar pihak Mesir juga membuka perbatasannya agar obat-obatan ataupun bantuan lainnya bisa masuk ke jalur Gaza. Baik, artinya beberapa jalur bantuan masih ditutup di sana dan bisa dikatakan bahwa pasokan logistik dan obat-obatan sangat dibutuhkan saat ini, terutama juga relawan medis yang membutuhkan juga karena tadi Anda katakan juga sangat banyak korban yang berjatuhan sehingga dokter-dokter juga membutuhkan bantuan karena sudah kelelahan. Terima kasih Fikri telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Fikri. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian Fikri Rafiul Haq.